Pasti sering banget denger kan kalau lagi kena asam lambung, GERD, atau dispepsia, solusinya ya herbal aja. Katanya sih karena alami jadi udah pasti aman. Tapi gimana kalau anggapan alami pasti aman itu sebetulnya cuma mitos? Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, sekarang coba kita pikirin, gimana kalau saya bilang keyakinan bahwa herbal itu selalu aman, itu bukan cuma keliru, tapi malah bisa jadi berbahaya buat kondisi Anda. Nah, disinilah kita bakal memisahkan mana yang cuma mitos dan mana yang beneran fakta ilmiah. Dan biar semua ini nggak cuma katanya-katanya, semua informasi yang bakal kita bahas ini dasarnya jelas, yaitu dari riset dan data ilmiah Mediplans Academy. Jadi kita nggak ngarang, kita lihat langsung buktinya. Kita mulai dari akar masalahnya nih, yaitu pertarungan antara persepsi umum yang bilang semua yang alami itu baik dan aman melawan kenyataan ilmiah yang ternyata jauh lebih rumit dari itu. Jadi gini, di satu sisi, kita semua percaya kalau herbal itu sifatnya lembut, bersahabat buat lambung. Tapi, fakta ilmiahnya bisa berkata lain loh. Beberapa jenis herbal, kalau kita salah pakainya, entah itu dosisnya ketinggian, diminum pas perut kosong, atau bahkan salah pilih bentuknya, justru bisa bikin lapisan lambung iritasi. Atau lebih parah, malah meningkatkan produksi asam. Jadi jelas nggak bisa dipukul rata. Terus kalau gitu gimana dong cara kerja herbal yang beneran efektif? Nah, sekarang kita masuk ke bagian sainsnya. Ini bukan sulap, tapi ada mekanisme farmakologis yang sangat spesifik di baliknya. Secara umum, ada 3 cara kerja utama dari herbal yang memang terbukti bagus untuk lambung. Ada yang fungsinya sebagai pelindung, ada yang sebagai pengurang produksi asam, dan ada juga yang mendorong pergerakan makanan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, namanya sitoproteksi mukosa. Coba dibayangin, dinding lambung Anda itu dilapisi semacam perisai atau pelindung khusus. Nah, senyawa-senyawa tertentu di dalam herbal itu fungsinya persis seperti itu, menciptakan lapisan lendir yang melindungi dinding lambung dari gerusan asam. Kedua, ada yang namanya aktivitas antisekretori. Ini ibaratnya kita kasih sinyal ke pabrik asam di lambung kita buat, tolong produksinya pelanin dikit ya. Beberapa herbal memang punya kemampuan ini secara alami. Mirip cara kerja obat resep, tapi biasanya efeknya lebih ringan. Dan yang ketiga, prokinetik alami. Cara kerjanya simple tapi krusial, membantu makanan biar lebih cepat turun dari lambung ke usus. Logikanya, makin cepat lambung kosong, makin kecil tekanannya, dan makin kecil juga resiko asamnya naik lagi ke atas alias reflux. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita lihat langsung ke studi kasus nyata biar lebih kebayang. Kita bakal bandingin 2 herbal yang super populer buat masalah lambung, kunyit dan likoris, atau yang biasa kita kenal sebagai akar manis. Nah, di hadapan kita sekarang ada 2 jagoannya, DGL likoris di satu sisi, dan kunyit di sisi lainnya. Dua-duanya ini sering banget direkomendasiin, tapi ternyata cara kerja dan yang lebih penting lagi, aturan pakainya itu beda banget. Nah, ini bagian yang paling seru. Coba perhatikan baik-baik tabel ini. Kita lihat likoris dulu. Cara kerjanya itu sitoproteksi. Dia meningkatkan lendir pelindung. Tapi, lihat kolom aturan aman. Di situ tertulis wajib dalam bentuk DGL. Kenapa? Karena likoris yang biasa itu punya efek samping menaikkan tekanan darah. Jadi bentuknya ini krusial banget. Sekarang kita pindah ke kunyit. Dia punya 2 fungsi. Bisa melindungi sekaligus mengurangi asam. Tapi, ada tapinya. Dosis tinggi di atas 1000 mg atau kalau dikonsumsi pas perut lagi kosong, itu malah beresiko bikin lambung iritasi. Jadi untuk kunyit, kuncinya ada di dosis dan waktu minum. Dari perbandingan tadi, jadi jelas banget kan, kita bisa tarik beberapa aturan main yang sangat penting. Pertanyaannya sekarang bukan lagi herbal ini bagus atau enggak, tapi lebih ke gimana cara pakai herbal ini dengan benar dan yang paling penting, aman. Jadi kesimpulan praktis buat kita semua adalah ini. Pertama, kalau Anda mau coba likoris, wajib hukumnya cari produk yang ada tulisan DGL-nya. Ini bukan pilihan, tapi keharusan. Kedua, herbal kayak kunyit itu sebaiknya diminum sesudah makan, jangan pas perut kosong. Dan yang ketiga, hati-hati sama klaim produk. Kalau ada yang bilang dijamin sembuh, itu udah berlebihan. Cari klaim yang lebih realistis, misalnya membantu meredakan gejala. Oke, mari kita rangkum semua temuan kita. Kita sudah berhasil mematahkan mitos bahwa semua herbal itu pasti aman. Dan sekarang, kita punya cara pandang baru yang lebih cerdas, yang berbasis bukti. Inti dari semua pembahasan kita sebenarnya terangkum di kalimat ini. Menganggap bahwa semua herbal itu aman bukan cuma salah, tapi ini adalah sebuah mitos yang berbahaya. Kenapa? Karena kita jadi mengabaikan detail-detail penting yang justru jadi penentu apakah herbal itu bermanfaat atau malah berisiko. Jadi, yuk kita ganti aturan main yang lama dengan yang baru. Kuncinya bukan lagi di kata alami, tapi di kata spesifik.
Artinya, ekstrak yang tepat, contohnya DGL untuk likoris, dosis yang aman, seperti pada kunyit, dan cara pakai yang benar, yaitu setelah makan. Nah, inilah cara berpikir yang cerdas. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Setelah sekarang Anda tahu sains di baliknya, bahwa bentuk, dosis, dan waktu itu sangat menentukan, bagaimana cara pandang Anda terhadap produk-produk herbal di luar sana sekarang berubah?